Oke, selamat pagi. Shalom, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat, bahagia, dan aman-aman di rumah sana ya. Sebelum kita mulai kelas kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan. Kami akan mulai pelajaran kami, kelas agama. Tolong berkati kami, berkati khusus siswa-siswa yang sementara menonton video ini, mengikuti pelajaran ini secara online. Biarlah hikmat, kebijaksanaan, dan roh pengertian dari surga boleh Tuhan berikan. Tolong kami ya Tuhan dalam pelajaran ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, kelas 8 khususnya sudah belajar tentang Yesus dan kehidupannya selama mungkin 2 minggu ini ke belakang ini. Dan sekarang kita masih belajar tentang Yesus. Sebelumnya kita telah belajar tentang kelahiran Yesus, nubuatannya di Perjanjian Lama. Kita telah belajar tentang pencobaan di padang gurun dan juga tentang baptisan yang Yesus terima. Dan kita akan mempelajari tentang Yesus lebih dalam lagi. Secara khusus, orang Kristen di seluruh dunia menganggap Yesus sebagai seseorang atau oknum yang patut dijunjung sebagai pemimpin. Bahkan Yesus Kristus menjadi salah satu tokoh penting di dunia berdasarkan sejarah. Dan banyak orang di dunia ini maupun yang bukan Kristen mengagumi kepribadian atau sangat terkesan dengan kepribadian dan contoh hidup teladan yang Yesus berikan. Lalu pertanyaannya, siapakah Yesus Kristus itu sebenarnya? Siapa? Mungkin kita masih bertanya-tanya atau mungkin sudah tahu dan memiliki pemahaman tersendiri tentang siapa Tuhan Yesus itu, siapa Yesus Kristus itu. Mari kita lihat. Nah, biodata Yesus. Ini biodata secara garis besar Yesus itu ya. Yesus ini adalah anak dari Maria dan Yesus. Inilah orang tuanya. Orang tua Yesus. Dan Yesus itu adalah seorang pria. Dia bukan wanita, dia pria. Dan dia tukang kayu. Anak tukang kayu dan dia juga seorang tukang kayu membantu Yusuf ayahnya. Dan dia seorang yang miskin. Dia miskin, jadi Yesus tidaklah kaya. Yesus itu seorang guru. Dia guru. Sama seperti saya, tapi dia dalam skala yang lebih besar. Dia lebih hebat. Jauh. Dan Yesus seorang penyembuh. Seperti dokter juga nih Yesus Kristus ini. Dan yang paling penting adalah Yesus adalah sahabat bagi banyak orang yang menderita. Orang sakit, orang yang dikucilkan, orang yang dibenci, orang yang dihina. Yesus adalah seorang sahabat. Ini biodata Tuhan Yesus. Dicatat, diingat. Dia adalah anak dari Maria dan Yusuf. Dia seorang pria tukang kayu, orang yang miskin, seorang guru, seorang penyembuh, dan seorang sahabat. Banyak sekali julukan Yesus. Bahkan ada yang bilang dia seorang nabi. Dia seorang nabi. Nanti kita lihat. Tetapi sebagai orang Kristen kita percaya bahwa Yesus adalah utusan Tuhan, dia adalah Mesias. Dia adalah Mesias, adalah penyelamat umat manusia. Tetapi banyak yang meragukan Yesus. Contohnya di sini. Dalam Lukas 4 ayat 22. Lukas 4 ayat 22, 28 dan 29. Satu kisah di mana Yesus sementara ingin menyatakan bahwa Alkitab, kitab suci, menubuatkan tentang kelahiran juru selamat Mesias dari Tuhan. Dari surga turun ke bumi. Tetapi orang-orang Yahudi ahli Taurat tidak mempercayainya. Tidak mempercayai Yesus. Kita baca, dan semua orang itu membenarkan dia. Dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Nah, ketika Yesus membacakan firman Tuhan di bait suci, mereka terkesan, wah iya ya, tentang nubuatan juru selamat. Ada yang percaya, banyak yang percaya. Tetapi juga banyak yang berkata seperti apa? Bukankah ia ini anak Yusuf? Mereka percayanya ini Yesus ini cuma anak Yusuf, bukan dari Tuhan.
bukan anak Allah, bukan anak Bapa, tetapi Yesus adalah anak Yusuf, katanya mereka. Mereka ragu. Dan ahli Taurat mulai marah. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Waktu itu Yesus di rumah ibadah, di sinagog, tempat ibadahnya orang Yahudi. Ketika dia membacakan firman Tuhan dan merujuk atau mengajarkan kepada orang yang ada di sana bahwa Mesias lahir dan telah lahir ke dunia ini. Yesus mengatakan, akulah Mesias ini. Tetapi mereka malah marah. Mereka sangat marah, tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Dan ketika mereka sangat marah, apa yang dilakukan? Mereka bangun lalu menghalau. Apa itu menghalau? Mendorong Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Wah, dibawa ke tebing gunung untuk ngapain? Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus akhirnya selamat. Yesus pergi dari mereka, diselamatkan oleh Tuhan. Mereka nggak percaya oleh Yesus. Mereka cuma tahu Yesus itu anak tukang kayu, anak manusia. Meskipun Yesus bilang, akulah Mesias itu, akulah penggenapan dari firman Tuhan, nubuatan para nabi di zaman dahulu. Tapi mereka nggak percaya. Lalu siapakah Yesus itu? Siapa Yesus itu? Nah, perkataan malaikat kepada Maria. Ketika Maria ingin melahirkan Yesus, malaikat datang dan berkata kepada Maria. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan, itu akan disebut kudus anak Allah. Jadi ketika Maria hamil, malaikat datang dan malaikat bilang apa? Anak yang kau akan lahirkan itu akan disebut kudus, suci, anak Allah. Jadi Yesus adalah anak Allah. Nah, tapi kalau kita bilang Yesus adalah anak Allah, berarti Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah Allah itu sendiri. Tapi di Lukas 7:34 mengatakan apa? Yesus adalah manusia. Yesus Kristus ketika di bumi, dia adalah manusia. Ini dibilang. Kemudian anak manusia datang. Siapa itu anak manusia? Yesus. Ia makan dan minum. Dan kamu berkata, lihatlah, iya, Yesus orang pelahap. Pelahap itu orang yang makan dan peminum. Dia juga minum. Sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Yesus itu bisa makan, Yesus itu bisa minum. Berarti Yesus itu adalah manusia, karena manusia butuh makanan. Dan Yesus juga seorang sahabat. Jadi sebelumnya di sini dibilang Yesus adalah anak Allah atau Yesus adalah Allah itu sendiri. Di sini Yesus adalah manusia. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah Yesus Kristus adalah Tuhan dan juga manusia. Yesus Kristus adalah 100% manusia, namun 100% juga Allah. Allah yang menjelma menjadi manusia. Ada penulis terkenal dalam bukunya yang berjudul Para Nabi dan Bapa halaman 34 mengatakan Kristus, firman itu adalah Kristus dan Kristus adalah firman. Anak Allah yang tunggal adalah satu dengan Bapa yang kekal, satu kesatuan. Satu dalam sifatnya Yesus dengan Bapa sama. Dalam tabiat, dalam tujuan Allah, Bapa dan Yesus adalah sama. Satu. Nah, Yesus itu adalah satu-satunya oknum yang dapat turut serta dalam musyawarah serta maksud Allah. Apa maksudnya? Yesus adalah satu-satunya oknum yang bisa berbagi pendapat, membuat keputusan dengan Allah Bapa. Jadi Yesus setara dengan Allah. Yesus sama dengan Allah. Nubuatannya Yesus di Perjanjian Lama. Yesus juga disebut Allah di Perjanjian Lama. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Siapa putra itu? Yesus. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya akan disebut orang apa? Namanya Yesus ini. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja.
Raja Damai. Ini dia, nama Yesus. Di Perjanjian Lama telah dinubuatkan akan lahir seorang putra untuk kita. Dia akan disebut penasihat ajaib. Yesus adalah penasihat ajaib. Yesus disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesus dilambangkan seperti ini. Dan Yeremia 23 ayat 5. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Apa itu tunas adil? Tunas itu yang akan tumbuh. Seperti kalau kita lihat pohon yang masih kecil dan dia akan tumbuh. Tunas bagi Daud, keturunan Daud maksudnya. Keturunan Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan. Dalam zamannya Yesus, Yehuda akan dibebaskan, Israel akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan kepadanya. Apa nama yang diberikan untuk Yesus? Tuhan keadilan kita. Jadi keturunan Daud akan membebaskan Yehuda dan Israel, dan mereka akan memanggil keturunan Daud ini adalah Tuhan dan keadilan. Siapa itu keturunan Daud? Yesus keturunan Daud. Lalu, kapan Yesus dilahirkan? Kapan Yesus ada? Kapan Yesus dibentuk? Nah, ini kita jawab. Tetapi engkau, hai Bethlehem. Ingat, Yesus lahir di mana? Yesus lahir di Bethlehem. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Jadi Bethlehem ini kota kecil. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Dari Bethlehem akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Siapa itu yang akan memerintah Israel? Yesus sebagai Raja Damai. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Apa maksudnya permulaannya? Yesus itu sudah ada sejak dahulu kala, sejak zaman purba. Jadi Yesus itu apa? Yesus itu tidak dilahirkan tidak seperti kita yang kalau saya lahir tahun 1997. Tapi Yesus dari zaman dulu, sejak permulaan, sejak detik pertama di alam semesta sudah ada Yesus. Dan tidak ada yang tahu kapan dia lahir. Oleh karena itu, Yesus adalah Tuhan. Yesus itu sangat tidak terbatas. Dia sudah ada sejak dahulu kala. Jadi, pertanyaannya, sampai di sini sudah mengerti kan? Siapa itu Yesus? Yesus itu adalah Tuhan dan juga manusia. Ketika dia datang ke dunia, dia adalah manusia, tapi dia juga 100% Allah. Sampai di sini pelajaran kita. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikut hari Jumat. Tolong dicatat yang saya sampaikan dan tugas kalian dikumpulkan juga, jangan lupa. Semoga materi pembahasan saya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.